Sejarah kota Banjarmasin. Banjarmasin sebuah kota terbesar di Kalimantan Selatan yang berada di Indonesia. Kota ini pernah menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan tahun 1945 hingga 1956 dan Provinsi Kalimantan Selatan 1956 hingga 2022. Kota Banjarmasin wilayahnya merupakan delta atau kepulauan yang terdiri dari sekitar 25 buah pulau kecil atau delta yang dipisahkan oleh sungai-sungai, di antaranya Pulau Tatas, Pulau Klayan, Pulau Rantauan Keliling, Pulau Insan, Pulau Kembang, Pulau Bromo, dan lain-lain. Kota Banjarmasin sebelum tahun 1526 adalah nama kampung yang terletak di bagian utara Sungai Kuin, yaitu kawasan Kelurahan Kuin Utara dan Alalak Selatan saat ini. Banjarmasin berasal dari kata Banjarmasih. Nama asli Banjarmasin sebelum dirubah nama oleh Belanda dari kata Banjarmasih. Dalam kontrak di abad ke-17 tahun 1663 dengan VOC, masih kita dapatkan istilah Banjarmasih. Banjarmasih adalah nama suatu kampung di muara Sungai Kuin, sebuah anak Sungai Barito. Muara Kuin terletak antara Pulau Kembang dan Pulau Alalak. Kampung Banjarmasih terbentuk oleh 5 aliran sungai kecil, yaitu Sungai Cipandai, Sungai Sigaling, Sungai Keramat, Sungai Jagabaya, dan Sungai Pangeran, yang semuanya bertemu membentuk sebuah danau. Kata Banjar berasal dari bahasa Melayu yang berarti kampung, atau juga berarti berderet-deret sebagai letak perumahan kampung berderet sepanjang tepian sungai. Pada abad ke-16 muncul kerajaan Banjarmasin dengan raja pertama Raden Samudra, seorang pelarian yang terancam keselamatannya oleh pamannya Pangeran Temenggung yang menjadi raja kerajaan negara Daha, sebuah kerajaan Hindu di pedalaman hulu sungai. Kebencian Pangeran Temenggung terjadi ketika Maharaja Soekarama masih hidup, berwasiat agar cucunya Raden Samudra yang kelak menggantikannya sebagai raja. Raden Samudra sendiri adalah putra dari pasangan putri Galuh Intansari, anak perempuan Maharaja Soekarama, dan Raden Bengawan, keponakan Maharaja Soekarama. Atas bantuan Arya Tranggana, Mangkubumi negara Daha, Raden Samudra melarikan diri ke arah hilir Sungai Barito yang kala itu terdapat beberapa kampung, di antaranya Kampung Banjar. Sekitar tahun 1520, Patih Masih atau kepala Kampung Banjar dan para patih lainnya sepakat menjemput Raden Samudra yang bersembunyi di Kampung Balandean, dan setelah berhasil merebut Bandar Muara Bahan di daerah Bakumpai, yaitu bandar perdagangan negara Daha, dan memindahkan pusat perdagangan ke pelabuhan bandar dekat muara Sungai Klayan beserta para penduduk dan pedagang, kemudian menobatkan Raden Samudra menjadi raja dengan gelar Pangeran Samudra. Hal ini menyebabkan peperangan dan terjadi penarikan garis demarkasi dan blokade ekonomi dari pantai terhadap pedalaman. Pangeran Samudra mencari bantuan militer ke berbagai wilayah pesisir Kalimantan, yaitu Kintab, Satui, Suarangan, Asam-Asam, Laut Pulo, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Kerasikan, Biaju, Sebangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kota Waringin, Sukadana, Lawai, dan Sambas. Hal ini untuk menghadapi kerajaan negara Daha yang secara militer lebih kuat dan penduduknya kala itu lebih padat. Bantuan yang lebih penting adalah bantuan militer dari Kesultanan Demak yang hanya diberikan kalau raja dan penduduknya memeluk Islam. Sultan Trenggono mengirim 1000 pasukan dan seorang penghulu Islam, yaitu Khatib Dayan, yang akan mengislamkan Raja Banjarmasih dan rakyatnya. Singkat cerita, atas bantuan dari kerajaan Demak, maka Raja Banjar mengalami kemenangan atas kerajaan Daha yang dipimpin oleh Pangeran Temenggung. Pada akhirnya, Pangeran Temenggung akhirnya bersedia menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Samudra. Dengan kemenangan Pangeran Samudra dan diangkatnya rakyat negara Daha, orang hulu sungai, dan penduduk Bandar Muara Bahan, orang Bakumpai, maka muncullah kota baru, yaitu Banjarmasih, yang sebelumnya hanya sebuah desa yang berpenduduk sedikit. Pada 24 September 1526, bertepatan tanggal 6 Zulhijjah 1302 Hijriah, Pangeran Samudra memeluk Islam dan bergelar Sultan Suryansah tahun 1526 hingga 1550. Kerajaan Banjarmasih berkembang pesat. Sultan Suryansah digantikan anaknya Sultan Rahmatullah 1550 hingga 1570. Selanjutnya Sultan Hidayatullah 1570 hingga 1620 dan Sultan Musta'in Billah 1520 hingga 1620. Untuk memperkuat pertahanan terhadap musuh, Sultan Musta'in Billah mengundang seorang, yaitu Panglima Perang suku Dayak Ngaju beserta 10 orang lainnya untuk tinggal di keraton. Seorang masuk Islam dan menikah dengan adik Sultan. Kemungkinan dia adik dari istri Sultan, yaitu Nyai Siti Diang Lawai, yang berasal dari kalangan suku Biaju atau Dayak Ngaju. Tahun 1596, Belanda merampas 2 junglada dari Banjarmasin yang berdagang di Kesultanan Banten. Hal ini dibalas ketika ekspedisi Belanda yang dipimpin Koopman Gilis Michelson tiba di Banjarmasin tanggal 7 Juli 1607. Pada tahun 1612, armada Belanda tiba di Banjarmasin untuk membalas atas ekspedisi tahun 1607. Armada ini menyerang Banjarmasin dari arah Pulau Kembang dan menembaki keraton di Sungai Kuin, pusat pemerintahan Kesultanan Banjar, sehingga kota Banjar
Kini Banjar Lama atau Kampung Keraton dan sekitarnya hancur, sehingga ibu kota kerajaan dipindahkan dari Banjarmasin ke Martapura. Walaupun ibu kota kerajaan telah dipindahkan, tetapi aktivitas perdagangan di pelabuhan Banjarmasin tetap ramai. Masa pendudukan Belanda, Kesultanan Banjar dihapuskan Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, merupakan wilayah terakhir di Kalimantan yang masuk ke dalam Hindia Belanda. Tetapi perlawanan rakyat di pedalaman Barito baru berakhir dengan gugurnya Sultan Muhammad Seman pada 24 Januari 1905. Kedudukan golongan bangsawan Banjar sesudah tahun 1864, sebagian besar hijrah ke wilayah Barito mengikuti Pangeran Antasari, sebagian lari ke rimba-rimba, antara lain hutan Pulau Kadap, Cintapuri, sebagian kecil dengan anak dan istri dibuang ke Betawi, Bogor, Cianjur, dan Surabaya. Sebagian mati atau dihukum gantung. Sementara sebagian kecil menetap dan bekerja dengan Belanda, mendapat ganti rugi tanah, tetapi jumlah ini amat sedikit.